Assalamualaikum, Yus. Waalaikumsalam, Bu Yeni. Kabarnya bagaimana hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Baik. Alhamdulillah kalau hari ini kondisinya baik, Bu Virus. Untuk hari ini kita akan melakukan coaching ya, Bu. Jadi Ya. sebagai awalan nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Virus. Jadi awalnya nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian di mana nanti pada coaching Bu Virus, coach dan coachee akan melakukan percakapan dan saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian kita hari ini. Di mana percakapan yang dilakukan harus sesuai dengan alur Tirta. Untuk percakapannya, Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan coachee juga harus menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh coachnya. Selain itu, juga kita harus mematuhi yang namanya prinsip coaching, di mana untuk prinsip coaching ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu Virus, untuk pertanyaan yang pertama, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu Yeni. Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang spesifik saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu Yeni. Oke, untuk selanjutnya berkaitan dengan indikator, Bu Virus. Jadi indikator apa yang ingin Ibu capai pada coaching kali ini? Jadi saya ingin coaching saya kali ini menemukan solusi permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan secara mandiri berdasarkan dengan pertanyaan pemandu atau pertanyaan pemandu yang saya berikan ke coaching saya. Baik, Bu Virus. Demikian dulu untuk percakapan pra-observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih banyak, Bu Virus. Baik, terima kasih, Deni. Assalamualaikum, Bu Indra. Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam, Bu Khairus. Alhamdulillah, baik sekali hari ini, Bu. Besok kita, kalau nggak salah, ada kegiatan supervisi akademik ya? Iya, Bu Khairus, betul. Besok saya akan disupervisi oleh Bu Khairus. Iya. Jadi menurut Bu Indra, apakah supervisi ini dilakukan untuk menilai guru ya, Bu? Sebenarnya tidak juga sih, Bu. Kalau menurut saya sih lebih ke meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, Bu. Apa ya harapan Bu Indra tentang kegiatan supervisi yang akan dilakukan besok? Harapan saya sih Bu Khairus tidak menghakimi gaya mengajar saya, Bu ya, tapi justru mendorong saya agar saya bisa lebih baik dalam pembelajaran di kelas nanti, Bu. Materi Ya, yang Bu. akan Ibu ajarkan untuk anak kelas berapa ya, Bu? Besok Bu Khairus akan mendampingi saya di kelas 4, Bu. Materinya tentang sampah. Semoga kegiatan supervisi kita besok berjalan dengan lancar ya, sesuai Amin, harapan ya. kita semua tentunya ya. Terima kasih ya, Bu Indra. Ya, sama-sama, Bu. Bagaimana menurut Bu Indra performa Bu Indra tadi? Gimana ya, Bu ya? Bagus sih, Bu. Cuma saya merasa pertama anak-anak memang senang, Bu ya. Saya kayak melihatnya. Kenapa? Karena hari ini saya bawa banyak makanan, Bu, dengan berbagai macam bungkus. Nah, itu yang pertama, senang anak-anak lihat makanan. Yang kedua, hari ini anak-anak berkesempatan membawa HP ke sekolah. Itu saya lihat anak-anak sangat antusias. Tapi, Bu, saya masih kurang sreg dengan pembelajaran hari ini. Seperti ada yang mengganjal gitu, Bu, kalau saya minta anak-anak bawa HP ke sekolah. Iya, Bu. Jadi menurut Bu Indra membawa HP itu tadi ternyata ada kendalanya. Kalau menurut Bu Indra, selain membawa HP agar tujuan pembelajaran itu tetap tercapai, menggunakan media pembelajaran apa ya, Bu? Pakai LCD, Bu ya. Jadi biar anak-anak bisa fokus melihat satu tayangan gitu, Bu, mungkin.
Jadi Bu Indra butuh LCD ya? Iya. Betul. Ya. Baik Bu Indra, untuk kira-kira untuk implementasinya Bu Indra butuh dan siapa saja ya? Banyak Bu, saya butuh dukungan selain dari keluarga, pasti dari Bu Hairu sendiri selaku kepala sekolah, nanti dari rekan-rekan sejawat untuk membantu, dan tidak lupa ini seluruh warga sekolah mungkin Bu ya, sama anak-anak juga. Baik Bu Indra, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Khairus. Waalaikumsalam Bu Yeni. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu Khairus sama Bu Indra tadi ya? Iya betul. Baik. Baik. Mungkin sebelum kita akhiri Bu Khairus, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Khairus. Di sini ketika sudah melakukan coaching, kira-kira apa tadi yang sudah dilakukan Bu Khairus ketika coaching? Kaitannya dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu inginkan tadi. Baik, terima kasih Bu Yeni. Jadi saya merasa ini penilaian saya ya Bu ya. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta yang sudah saya pelajari sebelumnya dan menanyakan tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sebagai alur agar coach ini dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan alur Tirta dari coaching saya. Baik. Kalau menurut saya Bu Khairus, sebagai observer, coaching yang dilakukan Bu Khairus tadi sudah berjalan sangat baik. Jadi sudah berjalan baik karena sudah runtut untuk alur tirtanya. Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian coaching juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu Khairus. Kemudian yang terakhir ini Bu, tentang kompetensi. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Bu terus kembangkan setelah melakukan coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara ini lebih memahami lagi terkait proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi. Baik, Bu Khairus. Terima kasih, semoga kedepannya coaching yang Ibu lakukan bisa lebih baik lagi. Dan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Khairus. Sama-sama Bu Yeni. Iya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Indra. Bagaimana Bu Yeni kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan awal kepada Ibu ya. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan digunakan untuk proses coaching nanti. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian di sini juga akan mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci dan juga bagaimana Koci nanti merespon dan atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, lalu untuk mengingatkan saja ya Bu, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Untuk coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi di present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Untuk pertanyaan kedua, dari kompetensi tersebut, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ada yang akan diobservasi nanti, Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Nah, ya. Terus itu, Bu, yang terakhir, indikator apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Untuk coaching kali ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya.
ataupun dia bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Demikian ya Bu, praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Koci. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga lancar Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indra. Assalamualaikum Bu Khairus. Waalaikumsalam Bu Yeni. Baik, Bu Khairus, hari ini kita akan mengadakan praobservasi dulu ya Bu. Baik Bu Yeni, ya. Untuk supervisi kelas, ini kita tujukan agar kita bisa mengamati ataupun menilai proses pembelajaran yang dilakukan Bu Khairus di dalam kelas nanti. Dan untuk percakapan praobservasi kita kali ini, kita tujukan agar persiapan awal Bu, itu lebih baik lagi. Kemudian agar kita bisa lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid kita. Baik Bu, untuk praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Khairus. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Nah, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi kelas ini? Jadi tujuan pembelajaran yang saya harapkan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat membedakan jenis sampah dan buang sampah sesuai dengan kategori. Jadi ada satu tujuan pembelajaran Bu Khairus ya? Ya, betul. Baik, untuk area pengembangannya kira-kira Bu, ada apa saja Bu untuk area pengembangan dari pembelajaran Ibu kali ini? Jadi saya berharap nanti siswa-siswa itu pertama dia dapat mengkategorikan beberapa jenis sampah, yaitu sampah organik dan non-organik. Oh, baik, berarti ada di pengetahuan sama keterampilan Bu Khairus ya? Baik, iya betul Bu ya. Baik, bisa diceritakan sedikit Bu Khairus tentang rancangan pembelajaran yang nanti akan dilakukan berkaitan dengan strategi pembelajaran, kemudian metode ataupun model pembelajaran yang nanti dipakai. Baik, Bu Yan, jadi gambarannya nanti itu saya meminta siswa untuk membawa gawai handphone dalam rumah masing-masing. Kemudian saya nanti akan minta mereka kembali yang akan saya bagikan ke mereka untuk mereka belajar secara mandiri dari yang saya bagi terkait dengan jenis sampah berdasarkan kategori pembelajaran. Nah, setelahnya nanti saya akan meminta mereka secara real untuk mengkategorikan sampah yang sudah saya bawa dari rumah. Jadi nanti saya beberapa makanan dan kemudian mereka mengkategorikan jenis bungkusnya itu berdasarkan sampah yang mereka pelajari dari rumah yang sudah saya bagikan di masing-masing mereka. Berarti bisa dikatakan apa? Pembelajaran berbasis masalah, Bu Khairus ya? Siap. Mereka juga mungkin bisa berdiskusi, Bu Khairus ya? Betul ya Bu. Baik, berarti metode yang digunakan nanti ada penugasan di mana anak bisa memisahkan sampah. Tadi saya dengar juga media yang digunakan HP, Bu Khairus ya? Nah, betul Bu ya. Untuk pembelajaran ini kira-kira dilaksanakan kapan, Bu Khairus? Pembelajaran ini dilakukan besok hari Rabu, jadi jamnya insya Allah jam 3 jam pelajaran, yaitu jam 8. Di kelas mana Bu Khairus? Di kelas 4. Di kelas 4, baik. Berarti nanti pembelajaran untuk observasi kelasnya ada di kelas 4 hari Rabu jam ke-4. Siap, jam ketiga. Baik Bu, nanti di hari Rabu saya akan masuk ke kelasnya Bu Khairus. Saya akan adakan observasi kelas, saya akan melihat dan mencatat nanti apa yang terjadi di dalam kelas. Sebelum kita mulai nanti di observasi, saya ingin tahu nih perasaan Bu Khairus. Kira-kira dari percakapan ini kita dari awal tadi praobservasi apa yang didapatkan dari Bu Khairus? Jadi perasaan saya pada percakapan praobservasi, saya merasa lebih siap dengan memaparkan kalimat yang akan saya lakukan pada kegiatan supervisi besok, sehingga lebih percaya diri, tidak kemudian lebih fokus. Baik, berarti untuk praobservasi ini membuat Bu Khairus bisa punya persiapan lebih
lebih Ya, baik lagi ya Bu ya untuk kedepannya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita nanti akan berbincang kembali di pasca observasi di percakapan terakhir. Yang selanjutnya nanti kita ketemu di kegiatan supervisi kelas. Terima kasih banyak Bu Khairul. ya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yeni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Khairul. Waalaikumsalam Bu Yen. Di percakapan pasca observasi ini, saya ingin sedikit memberikan pertanyaan kepada Bu Khairul. Di mana tadi setelah melakukan observasi kelas, saya ingin Bu Khairul sedikit cerita bagaimana tadi jalannya observasi kelas. Baik, jalannya kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan pada jam tadi, sebenarnya ya saya merasa ada kendala sedikit Bu, yaitu anak-anak kan 4 SD mungkin ya sudah punya HP sendiri-sendiri. Jadi kendalanya yaitu mereka di tengah-tengah pembelajaran itu ada yang HP-nya itu mendapat panggilan dari orang lain untuk orang tuanya. Dan yang kedua mungkin mereka juga tidak terlalu bisa menggunakan beberapa aplikasi yang ada di HP. Baik, berarti kendalanya di media ya Bu Khairul ya? Iya, Bu. Dari kendala-kendala ini kira-kira apa alternatif solusi yang bisa Ibu gali kira-kira? Akhirnya dari pembelajaran tadi saya sadar bahwa mungkin untuk jenjang SD ini bisa di alternatif media pembelajaran menggunakan tayangan yang ada di LCD kali ya Bu. Berarti dari permasalahan HP tadi ada solusi menggunakan LCD untuk kelasnya. Begitu Bu Khairul. Nah, baik Bu Khairul, kira-kira rencana ini dilakukan kapan kira-kira Bu Khairul ini? Sepertinya saya harus merencanakan pembelajaran itu setiap awal semester biar tidak terlalu setiap mau pertemuan baru menyiapkan gitu. Baik, nanti kita lihat progresnya Bu. Nanti ketika kita bertemu lagi, kita cerita-cerita lagi Bu. Kita cerita lagi, saya ingin mendengar progres dari Bu Khairul, planning ke depannya, apakah sudah dipersiapkan lagi untuk yang kendala untuk hari ini. Baik, Bu Khairul. Iya. Baik Bu, kita tunggu untuk progresnya, semoga segera terrealisasi dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, siap ya. Ya, terima kasih banyak Bu Khairul atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Indra. Ya, Bu, tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Khairul Salamah, apa betul? Betul Bu. Ya, sebelum saya tutup Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini. Yang pertama, saya ingin Ibu menceritakan apa sih yang tadi sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana awal saya sudah menentukan atau mengemukakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dari ini, coach bisa menemukan solusi. Dia bisa menceritakan permasalahannya dan dia juga bisa menemukan solusi-solusinya sendiri. Seperti itu, Indra. Ya Bu. Tadi juga saya lihat sebagai observer proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Ibu sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Bu Khairul sebagai coach, sehingga Bu Khairul tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan menemukan sendiri sesuai dengan prinsip coaching yang terakhir. Lalu kompetensi apa lagi Bu ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin bisa memahami dan mempraktekkan coaching bisa lebih baik lagi Bu, sesuai dengan alur tirta. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin cukup demikian observasi yang bisa saya lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya permisi dulu ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam, Bu Khairus. Bagaimana kabarnya Bu Indra? Alhamdulillah, baik Bu. Sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Jadi Bu, kegiatan coaching kita hari ini antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti kegiatan supervisi akademik yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita yang kita pelajari bersama atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee nanti akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari yang Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa juga ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Indra adalah kompetensi apa yang akan Bu Indra kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yang pertama yaitu presence, yang kedua bisa mendengarkan aktif, dan yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Indra kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Indra? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Baik, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Indra dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nanti coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang diutarakan. Baik, demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan teknik kita. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Indra. Ya, bagaimana kabar Bu Yeni hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Saya rasa Bu Yeni sudah paham tujuan kita berbincang atau ngobrol santai hari ini. Besok kalau tidak salah Bu ya, ada kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Yeni. Iya betul Bu Indra. Ya, kalau boleh saya tahu rancangan seperti apa Bu? Oh, di kelas mana dulu Bu nanti Bu yang saya membersamai Ibu supervisi? Saya nanti di kelas 12 kimia analisis 1 Bu. Terus rancangan seperti apa Bu Yeni yang nanti Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas? Baik Bu, di kelas nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning Bu untuk PBL. Kemudian saya juga nanti akan menggunakan metode pembelajaran, di situ ada diskusi, kemudian ada penugasan dan juga tanya jawab. Yang tentunya nanti di sela-selanya pasti ada praktikum saya biasanya Bu. Ya Bu ya. Ya. Terus harapan Ibu setelah besok ada kegiatan supervisi akademik apa Bu? Harapannya Bu Yeni? Harapan saya nanti anak-anak itu bisa mengetahui bagaimana mereka nanti untuk pengawetan sampel, kemudian mereka juga tahu tentang alat pengambil sampel dan juga cara pengawetan sampel sehingga bisa dijadikan bekal ketika mereka nanti PKL. Semoga kegiatan supervisi besok bisa berjalan dengan lancar. Ya, siap Indra. Ya mungkin cukup sekian saja Bu Yeni. Nanti kita bisa ngobrol lagi di kegiatan pasca observasi besok ya, setelah kegiatan supervisi akademik. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya untuk bertemu dengan saya. Baik, terima kasih Indra. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Yeni, sampai selamat berjumpa kembali dengan saya Bu Yeni. Baik Indra. Ya, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan pembelajaran bersama dengan saya di kelas? Jujur kalau misalkan ini adalah pertama Bu di supervisi sama Bu Indra, jadi perasaan saya iya Bu Indra, perasaan saya mungkin sedikit tegang tadi awalnya, tapi sejalannya pembelajaran di kelas akhirnya alhamdulillah berjalan dengan baik.
Ya, ya, saya tadi juga melihat sangat lancar, anak-anak juga antusias. Lalu, apakah ada hambatan, Bu, menurut Ibu di pembelajaran hari Untuk ini tadi? baik, untuk hambatan, jadi tadi itu kan saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, kemudian praktikum, dan juga tanya jawab dan penugasan. Kendala saya itu ada siswa yang kurang aktif, Bu Indra. Jadi ada siswa yang kurang aktif, dia itu hanya mengandalkan temannya saja ketika berdiskusi, jadi pasif. Itu, Bu Indra. Jadi masih ada anak yang tidak aktif, Bu, ya, di kelompok diskusi. Oke. Apakah Ibu bisa, gimana caranya agar anak yang tidak aktif itu bisa aktif, Bu? Eee, Kalau misalkan di pembelajaran, itu saya biasanya menerapkan ini, Bu, rencana saya. Mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang saya integrasikan dengan sosial emosional. Saya juga ingin mengelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Iya, Jadi iya. rencana saya memang mau saya kelompokkan, ada siswa yang nanti ada kelompok visual, ada yang kelompok auditori, kemudian juga kelompok kinestetik. Seperti itu, Bu Indra. Berarti itu solusi dari Ibu ya, dengan cara Siap. mengelompokkan atau pembelajaran diferensiasi diintegrasikan dengan KSE tadi, Bu, ya. Iya, betul, Nah, Bu itu Indra. tujuannya. Lalu siapa saja, Bu, yang bisa mendukung agar Ibu bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi? Untuk yang mendukung, insya Allah satu komponen di jurusan saya itu biasanya rekan sejawat berkolaborasi, tapi untuk pengelompokan biasanya saya juga koordinasi dengan DP. Jadi komponen ini di sekolah itu mulai dari tenaga kependidikan. Kalau kami biasanya laboran, Bu. Jadi laboran, Ya. guru BK, teman sejawat, istilahnya kemudian juga kepala sekolah itu bersinergi untuk bisa mewujudkan itu biasanya. Lalu ukuran keberhasilan dari rencana Bu Yeni tadi apa? Baik, kalau misalkan ukuran keberhasilannya anak-anak ini bisa bekerja secara mandiri, Bu. Di kelompoknya mereka bisa berperan aktif, misalkan dalam presentasi, ataupun bisa berperan aktif dalam menghasilkan produk. Ya, Bu. Baik, Bu, jika Ibu berencana begitu, mungkin sampai di sini diskusi pasca observasi untuk supervisi akademik hari ini. Kedepannya saya harap eh, tujuan dari pembelajaran Bu Yeni bisa tercapai dan bisa berjalan dengan baik, Bu, ya. Amin. Baik, Indra, terima kasih. Terima kasih Bu Yeni atas waktu yang diberikan dan kesempatan untuk saya. Sama-sama, Bu Indra, terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Khairus. Bu Indra tadi sudah melakukan coaching supervisi akademik dengan Bu Yeni ya Bu ya? Ya, betul Bu. Iya Bu, jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal nih ke Bu Indra pasca observasi yang tadi dilakukan juga oleh Bu Indra. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ini menurut saya Bu ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan alur ini bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusinya. Saya selaku observer tadi saya sempat dari awal sampai akhir proses coaching yang dilakukan Bu Indra kepada Bu Yeni saya menyaksikan sendiri dan saya merasa bahwa coaching yang telah Bu Indra lakukan tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta dan juga Ibu sudah berusaha untuk menggali memantik pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah yang terakhir Bu, kompetensi apalagi yang Bu Indra ingin untuk kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu Indra lakukan kepada Bu Yeni? Membantu coaching menemukan solusi itu. Jadi tidak harus sekali dua kali tapi berkali-kali. Itu Bu yang mungkin harus saya kembangkan.
Iya, itu Bu ya. Baik Bu Indra, terima kasih atas Ya, jawaban dan juga banyak pemaparan yang disampaikan oleh Bu Indra tadi. Saya akhiri sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.